Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta ikan hias di mana kalian berada ya, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang ada di Indonesia, entah itu di Kalimantan, entah itu di mana ya. Hari ini saya mau sedikit berbagi mengenai ikan giant ya, ikan giant. Karena saya ini sebenarnya spesialis giant ya. Nah, kenapa sih saya main Giant ini ya? Karena ada teman-teman yang bertanya atau lewat IG, ada juga ya di YouTube ya, saya juga ada itu ya. Jadi hari ini saya akan menjawabnya. Karena begini teman-teman ya, Giant itu eh, menurut saya ikan yang paling paling unik ya di antara ikan-ikan jenis lain ya. Kan ada tuh yang PK-PK banyak ya macam jenisnya ya. Nah, kalau saya sih memang dominan di Giant ya, karena memang dari postur tubuhnya yang besar, eh, dilihat itu menarik gitu loh, dan motif warnanya pun banyak gitu kan. Ada Nemo Galaxy, bisa ada Koi Nemo Multi ya. Kalau saya sih eh, main sebenarnya di Multi, Giant Multi ya. Dan harganya untuk sementara ini Giant itu stabil gitu ya, bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Bahkan ya teman-teman, kalau kita pantau di IG itu ya, kalau kita lihat teman-teman yang berjualan lewat IG atau lewat Facebook itu, kalau untuk Giant itu minimal lah, minimal 150 itu sudah minimal itu harga Giant itu kan. Itu yang sudah mungkin sudah BU-nya sudah 6,5 sampai 7 cm, sudah besar ya, sudah panjang. Dan Giant itu memang perawatannya lama gitu kan, kita harus dedar di ember satu-satu ya, agar pertumbuhannya cepat besar gitu kan. Berbeda dengan PK. KPK kita ngebreed nih bulan 1, bulan 3, bulan 4 kita sudah panen gitu kan. Dan tidak harus dibesarkan di tempat seperti saya ini kan, menggunakan ember cat, itu tidak perlu, cukup menggunakan toples-toples seperti ini atau botol mineral gitu, itu sudah cukup. Itu untuk standar PK ya. Dan perawatannya pun tidak seperti Giant gitu kan. Nah, sementara Giant ini kok harganya mahal bang? Iya, memang Giant ini harganya mahal. Pertama, saya jual Giant ini karena apa ya, ada karya gitu ya, kita menciptakan ikan untuk jadi seperti apa itu prosesnya panjang gitu kan, tidak dalam satu breed gitu bisa sesuai yang apa kita inginkan, itu tidak teman-teman, prosesnya lama. Misalnya kita ada Giant Nemo ya, sama Multi, kita mau bikin Galaxy itu berapa kali kita ngebreed itu baru ketemu gitu kan. Nanti gennya itu kan, misalnya dari anak kita silangkan lagi dengan bapaknya gitu kan, nanti anak berikutnya kita silangkan lagi dengan berikutnya. Nah begitu, itulah sulitnya kita untuk mencari genetik ya, jenis genetik ikan kita agar nanti hasilnya bagus ketika kita breed gitu kan. Terkait itu, terkait dengan harga, kenapa harga ini mahal, karena untuk di wilayah Indonesia ini, Indonesia bahasanya, untuk di daerah-daerah kita ini memang pemain Giant itu agak sedikit gitu teman-teman, sedikit, dan memang agak sulit dan rumit gitu kan, dibanding dengan ikan-ikan kelas yang PK ini. Maaf ya teman-teman, bukan kita meremehkan tuh, bukan. PK pun ada yang harganya puluhan juta, bahkan apalagi kalau untuk blue rim ya, itu harganya bisa sampai tinggi kan. Itu kalau kita lihat itu kan PK, tapi mungkin karena memang eh, genetiknya pun sulit dapat, dan sudah itu untuk membuat untuk mencari blue rim yang memang sudah ringnya bagus gitu kan ya, sudah breed satunya itu kan sulit teman-teman. Jadi satu breedan itu paling kita dapat 1 atau 2 ekor gitu kan, yang memang eh, top grade lah gitu kan. Itulah yang dijual, kita jual itu mahal dengan harga tinggi itu.
Itu teman-teman. Jadi sebenarnya main di ikan ini ya apa ya, sama saja kita menjual karya seni kita. Jadi bukan asal kita breed terus kita jual 3.000 4.000, nggak seperti itu teman-teman ya. Kalau banyak nih teman-teman kan yang kok mahal nian bang, ya kalau yang mau murah ya ada, tapi kan mungkin ya tidak sebagus yang mahal gitu kan. Nah, bedanya di situ teman-teman ya. Kalau ada sih yang jual lubuan, jual partaian, termasuk saya dulu pernah beberapa kali posting tuh di Facebook saya, di IG saya kan. Saya posting nih yang mau minat lubukan untuk teman-teman. Tapi lubukan pun saya lubukan seperti Giant gitu kan, termasuk yang apa ya, jenis koi galaksi gitu kan. Saya juga jual lubukan. Tapi teman-teman jujur saja itu saya sudah ambil yang top grade-nya ya, top grade-nya grade 1 grade 2 itu sudah saya naikkan semua. Nah tinggal sisa pun itu bukan base girl atau selo itu bukan, sudah ada warnanya memang tetap, tapi dibanding yang grade 1 grade 2 tadi itu memang sedikit berbeda ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya ambil teman-teman ya. Contohnya ini salah satu contoh teman-teman ya. Ini yang saya anggap ini grid ya, ini grid ini. Nah ini saya anggap ini grid, barangnya bagus ya. Kalau ini size nya sih sudah 6 lebih nih ya. Ya BU nya sudah 6 lebih ini. Tapi ini memang warnanya menarik gitu loh kan. Nah yang seperti ini teman-teman saya jual agak tinggi, ini lumayan harganya teman-teman. Tapi tidak setiap ikan yang kita pijak hasilnya seperti ini, tidak. Kenapa? Nah karena itu tergantung pada gen ikan kita ya. Kalau memang gen kita, ikan kita itu bagus, baik, mudah-mudahan ada berapa persen yang jadi seperti ini gitu kan. Nah sedangkan ini teman-teman, nah ini Giant juga teman-teman. Ini sebenarnya dari gen yang sama, dari induan yang sama, tapi hasilnya ini seperti ini. Nah ini yang kita biasanya posting, kita jual lubuan ya. Nah yang seperti ini berapa ya saya jual ya, kemarin sih alhamdulillah saya laku 100-an per ekor yang seperti ini. Ada teman-teman dari Jambi kemarin sama Bengkulu yang order seperti ini, mereka ambil partai, dia berani bayar 100.000 kan, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini yang saya anggap grade ini ya, ini contoh seperti ini ya, ini jarang memang teman-teman yang mau minta dengan harga partai ya. Kalaupun ada partai itu biasanya ke luar negeri ya, per 20 per 30 itu. Tapi sistemnya kita harus apa ya, harus continue gitu ya, harus setiap bulan kita harus siap gitu kan dengan bahan kita ini. Kita mampu tidak kita supply mereka dengan ukuran segini, standar warnanya seperti ini, dan harganya dengan harga ya memang harga dolar teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk menyediakan ikan-ikan yang grade-grade seperti ini gitu kan. Makanya banyak pemain lokal yang bukan putus asa sebenarnya, apa ya, sudahlah kita main di lokal saja gitu, main di lokal saja dengan harga 30 50 itu sudah lumayan ya. Memang betul teman-teman, itu sangat betul. Untuk pemula saya sarankan ke situ dulu sih ya. Untuk pemula bisalah nanti dijual-jual di misalnya di sekolah-sekolah ya, di pasar-pasar, nanti pas ada acara itu bisa dibawa, kalau ada hiburan ya, sambil di apa ya, diperkenalkan lah produk kita ya. Itu kebanyakan pemain-pemain seperti itu yang masih pemula dan mereka biasanya main PK gitu kan. Kalau untuk Giant sih rasanya belum ada yang jual di seperti itu ya. Rata-rata kalau untuk Giant ini dia punya farm sendiri, seperti ruko gitu kan, di mall di pasar atau di mana gitu lah ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman, karena memang Giant ini menurut saya nih memang ikan yang punya kelas tinggi gitu ya, punya kelas tinggi dan lumayan. Cuman memang untuk menembus pasar itu tidak semudah seperti kita menjual yang jenis PK gitu ya. Kalau PK tuh ya anak-anak kecil pun mau ya beli 3.000 4.000. Nah kalau ini Giant kita jual harga segitu, bayangin aja kita ngerawatnya berapa bulan gitu lah, kita ngerawatnya kita dalam ember tuh berapa bulan untuk nyiptakan seperti ini. Dan satu kali breed itu paling cuma dapat berapa ekor yang memang top grade, yang grade 1 grade 2 gitu kan, cuma berapa ekor tuh kita jual 3.000 4.000 5.000. Waduh gitu kan, dapat apa kita kan. Tapi kalau untuk PK ya nggak masalah, kalau ada yang mau pakaian kan nge-breed aja PK eh, jual nih lubuan 3.000 per ekor misalnya kan. Itu juga sama saja menghasilkan uang gitu ya. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan main di PK dulu ya, karena PK itu pemasarannya lebih mudah, dan kalaupun kita jual dengan harga murah tidak terlalu rugi gitu kan. Kalau untuk Giant saya rasa berat teman-teman ya, saya jual di bawah harga 100 saja yang untuk Giant ini sebenarnya sangat berat. Kenapa? Karena ini kayak karya saya itu. Saya menciptakan ikan, bukan saya menciptakan, saya menjadikan Giant ini untuk menjadi membuat warna yang seperti apa itu prosesnya lama teman-teman gitu, lama, nggak cuman 1 bulan atau 2 bulan. Kita terus breed kan, hasilnya kita breed lagi, kita ketemu yang bagus, kita breed lagi sampai ketemu breed yang bagus. Nah baru di situ kita mencari genetiknya gitu kan, genetik yang memang bagus. Dan ketika nanti kita pijah nanti anaknya itu tidak berlari, tidak banyak baskel, tidak banyak zelo gitu kan. Setidaknya itu bisa berapa persen ya, 60 atau 70% peranakannya itu sama dengan gen indukannya gitu. Nah itulah yang dibilang gennya bagus, gen kuat tuh seperti itu. Jadi ada nih yang menjual Giant murah sekali gitu kan, ya itu gimana ya, namanya ikan ini kan tidak terbatas harganya, terserah mereka ini mau jual berapa. Kalau saya jual mahal karena saya ada gen gitu, gen yang menurut saya gen saya bagus gitu menurut saya. Tapi ya karena saya pijah, maksud saya breed, ngebreed cupang ini itu sekitar 60-70% itu sama dengan indukan gitu loh kan. Kalaupun berlari ke jenis lain itu pun tidak jauh gitu kan, selisih dikit. Nah itulah yang membuat kita harga ikan kita tuh mahal gitu, gen kita kan. Itu mas saya contohnya misalnya kita beli indukan jenis PK saja ya, yang Blue Rim lah. Blue Rim itu kan hanya dominan dengan putih dan biru, namanya juga Blue Rim kan. Kalau memang gennya bagus, gennya kuat, otomatis anak-anaknya itu 80% 70% itu sama dengan indukannya gitu loh kan. Tapi kalau gennya memang kurang bagus, kurang baik, itu biasanya banyak berlari, ada yang jadi panda segala macam lah kan. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi wajar saja kalau Blue Rim sampai harganya jutaan, 3 juta, 4 juta, 1,5 juta ya. Ya memang karya itu mahal, karya itu tidak terbatas gitu. Saya juga menghargai itu. Dan banyak sih teman-teman, ikan segede kok mahal banget. Ya, yang dijual tuh sebenarnya bukan ikan saja, karya ya, karya kita, hasil perjuangan kita itu. Nah kan, itu yang membuat ikan itu jadi mahal ya. Kalau mau murah ya cedok aja kita di lubuan, di sawah-sawah ya, kita cari ikan cupang liar itu kalau mau murah kan gitu. Kita PK saja kita jual harganya tinggi kan, itu apalagi dengan jenis-jenis yang memang menurut saya ya berkelas lah gitu ya. Kalau Giant menurut saya itu sangat berkelas gitu ya. Jadi saya sarankan untuk pemula, anak-anak SD pun sebenarnya itu mampu ya untuk kegiatan tambahan, untuk bantu-bantu uang jajan misalnya kan, bisa kumpul-kumpul untuk biaya pendidikan. Itu sangat sangat bagus sebenarnya teman-teman. Tapi untuk pemula ini saya sarankan lebih baik PK dulu lah ya, PK dulu sambil merintis, sambil
nyari teman, nanti bisa berkembang lebih baik. Semoga apa ya yang saya sampaikan ini ada hikmahnya gitu, ada ilmunya yang bisa diambil walaupun cuma sedikit ya teman-teman ya, karena saya juga bukan ahli, maaf sebelumnya teman-teman. Saya hanya berbagi ilmu, berbagi apa ya pengalaman gitu kan, karena saya pernah main di PK, saya juga pernah main di Giant, ternyata prosesnya sama, hasilnya berbeda gitu kan. Kalau saya sih lebih fokusnya ke Giant ya, ke jenis Giant ya, karena memang secara hitung-hitungan materi itu lebih lumayan dibanding PK, walaupun PK itu pasarnya mudah gitu kan. Kalau saya masih dominan di Giant ya, walaupun sedikit tapi hasilnya wah gitu. Nah kan, jadi saya rasa itu saja ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya di Tukang Pijah itu, karena di beberapa video saya kasih tutorial cara memijahkan ikan cupang, cara memijahkan ikan lele, cara memijahkan ikan koi, ada kultur artemia, macam-macam teman-teman, macam-macam ya teman-teman. Karena saya ini memang di sini untuk di wilayah saya ini saya apa ya dipanggil teman-teman itu tukang pijah gitu kan. Apa ya, memang kerjaan saya breeder itu, breeder yang jenis ikan apa saja gitu. Bahkan ini lagi proses pembelajaran untuk ikan gabus ya teman-teman ya, masih kita uji coba, masih kita pelajari. Ya mungkin satu saat kalau memang ini berhasil, ilmu ini akan saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana cara memijahkan ikan gabus, mungkin contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi simak saja, simak terus video saya, ikuti, aktifkan lonceng dan subscribe tombol yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.